Bersalin di hospital kerajaan, wanita Indonesia beri rating rendah undang kecaman. Saya baru nampak berita ini dan rasa sedikit geram dan kecewa terhadap ini. Ada satu wanita Indonesia bagi rating 2/100 servis hospital kerajaan, serba-serbi tak kena, pergi tandas pun kena jalan sendiri dan dia bagi rating yang rendah. Alasan gue memutuskan untuk melakukan seluruh pengobatan tiroid gue itu di Penang karena gue merasa penanganan yang dilakukan oleh dokter di Penang sama di dokter di Indonesia itu jauh berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Iki akan nge-reaction sebuah video yang lagi viral banget nih, geng. Ada perempuan Indonesia yang bersalin di hospital Malaysia. Terus perempuan ini membagi rating 2/100. Wah, ini sangat pelik ya, gengnya. Padahal banyak orang Indonesia yang berbondong-bondong berobat ke hospital Malaysia karena pelayanannya sangat baik dan juga lebih murah di sana. Tapi ini kok malah membagi rating. Tapi ikinya baca dulu beritanya, geng ya. Seperti ini beritanya, geng. Wanita Indonesia bagi rating 2/100 servis hospital kerajaan serba-serbi, tak kena pergi tandas pun kena jalan sendiri. Hah? Tunggu, ini hospital kerajaan ya, geng ya. Setahu Iki hospital kerajaan itu kan super sibuk ya, geng ya, karena dokter-dokternya itu ataupun suster-susternya itu, juru rawatnya itu kan mengurus para orang tempatan. Ini hospital kerajaan kayak gitu ya, Mbak ya. Kalau sampian ingin pelayannya terus menggunakan hospital swasta seperti ikinya dulu waktu dioperate di Malaysia. Nah, kayak gitu. Dan pengakuan banyak juga dari teman-teman ikinya saat melahirkan atau melahirkan bayi kayak gitu ya, gengnya di Malaysia. Itu pelayanannya sangat baik sekali para dokternya. Contohnya seperti Romdia Pratama itu pernah melahirkan anaknya tuh di sana, istrinya maksudnya, geng, di sana. Pelayannya yang diceritakan Romli itu wah sangat mengejutkan sekali. Tapi kenapa mbaknya nih bagi rating 2, apa permasalahannya, Mbak? Apakah tidak puas hati atau gimana? Kayak gitu ya, geng ya. Nah, ini wanita ini sampai dikecam oleh para netizen Malaysia dan juga dikecam oleh dokter Malaysia. Terus dibagilah paham mbaknya ini. Kayak gitu dibagi penjelasan lah ataupun kena buka suara lah dokter Malaysia. Kalau kayak gini kan malu sendiri ya, geng ya. Ini namanya ini hospital kerajaan. Ya, seperti itulah pendapatannya, Mbak. Mesti di sana tuh banyak busy ataupun sibuk lah kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, tentunya kalian penasaran ya seperti apakah videonya? Jom kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Kita simak dulu videonya, oke? Let's go. Oh, ini ya, wanita tersebut memberi, aku rasa kalau kecaman, guys. Bersalin di hospital kerajaan, wanita Indonesia beri rating rendah undang kecaman. Menerusi perkongsian di X, wanita Indonesia itu dipercayai telah bersalin di sebuah hospital kerajaan yang terletak di Pulau Pinang. Menurutnya, dia tidak berpuas hati berhubung layanan yang diberi oleh petugas hospital dari pelbagai aspek. Dia dilihat telah memberi rating sangat rendah untuk kesemua aspek seperti fasiliti bilik, bilik air, layanan jururawat dan layanan selepas bersalin Caesar. Dia turut memberitahu bahawa ward yang didudukinya bising dengan suara jururawat yang sedang bertugas ketika itu. Wanita tersebut turut mendakwa bayi miliknya tidak dimandikan selama 4 hari oleh jururawat dan suka untuk tidur dengan nyenyak berikutan persekitaran ward dikatakan terlalu bising. Rata-rata netizen telah mengecam wanita terbabit kerana memberikan rating serendah itu, apatah lagi mengimpikan layanan serba lengkap di hospital kerajaan. Saya baru nampak berita ini dan rasa sedikit geram dan kecewa terhadap ini.
Ada satu wanita Indonesia bagi rating 2/100 servis hospital kerajaan, serba-serbi tak kena, pergi tandas pun kena jalan sendiri dan dia bagi rating yang rendah untuk semua benda. Saya sangat kecewa terhadap apa yang wanita Indonesia ini cakap. Saya pernah kerja di ward bersalin di Hospital Melaka untuk 4 bulan. Dan dia ingat, wanita ini ingat, kerja di ward bersalin adalah sesuatu yang senang. Wanita ini, dia pandai cakap ini tidak baik, itu tidak baik. Tetapi dia tahu atau tidak, kerja dalam ward bersalin adalah sesuatu yang sangat stres. Semua orang ada tekanan yang tinggi kerana kita jaga 2 nyawa. Nyawa ibu dan nyawa bayi. Dan wanita ini perlu faham, hospital kerajaan sentiasa sibuk dan banyak pesakit. Dulu saya kerja di ward bersalin, ada kala nak makan pun tak ada masa. Nak berdiri rehat sikit pun tak ada masa kerana kita sentiasa busy. Sentiasa ada sesuatu untuk buat dan banyak ibu nak bersalin. Dan wanita ini tulis, pelayanan nurse, pelayanan doktor. Dia ingat ini hotel ke? Ward bersalin adalah macam satu zon perang. Semua orang pun sibuk. Saya percaya semua jururawat dan doktor di sana sudah usaha dan buat yang terbaik. Kerana saya pernah kerja di ward bersalin, saya faham dan saya pernah melaluinya. Orang macam ni perlu fikir dahulu sebelum mereka bagi kritikan atau sesuatu komen. Iya, kalau mbaknya mau pelayanan yang seperti di hotel kayak gitu ya, yang seperti mewah banget ataupun bagus banget, kenapa mbaknya gak memilih hospital swasta kayak gitu ya, geng? Yang seperti ikinya dulu pernah operation kayak gitu ya, geng ya. Orang beranak memang ikinya gak pernah beranak, tapi teman ikinya dan kerabat-kerabat ikinya pernah beranak di Malaysia kayak gitu. Ya memang suaminya itu yang melayani. Terus kalau suami mbaknya kemana kayak gitu, Mbak? Kerja busy sibuk. Ya minta tolonglah, namanya juga sampai tuh melahirkan kayak gitu, Mbak. Itu kerajaan, hospital kerajaan, bukan hospital swasta, Mbak. Jadi dimaklumkan saja, banyak orang busy di situ, banyak orang yang melayani kayak gitu, Mbak. Tapi berbeda dengan pernyataan mbaknya dengan para pasien-pasien atau para orang-orang yang telah berobat ke Pinang kayak gitu ya, Mbak ya. Dilayani dengan baik, dengan pokoknya ratingnya sangat tinggi sekali, bahkan melebihi dari 100 ratingnya kayak gitu, Mbak ya. Tapi mbaknya berbanding kebalik. Kalau mbaknya mau yang seperti di hotel, seperti yang bagus, ya hospitalnya tuh harus hospital swasta, bukan hospital kerajaan, Mbak. Kayak gitu loh. Nah, jadi ikinya mendapatkan satu video lagi ya, gengnya. Ini alasan gue memutuskan untuk melakukan berobat di Malaysia, di Penang juga. Ini seorang lelaki juga ya, geng. Mari kita lihat fakta-fakta sebenarnya. Oke, let's go. Alasan gue memutuskan untuk melakukan seluruh pengobatan tiroid gue itu di Penang, Di Penang. karena gue merasa penanganan yang dilakukan oleh dokter di Penang sama di dokter di Indonesia itu jauh berbeda ya. Gue melakukan pengobatan tiroid nih ke dokter-dokter yang ada di Indonesia, terutama dokter tiroid yang gue kunjungin ya, itu semuanya itu dokter-dokter profesional dan mostly yang udah menangani tiroid selama berpuluh-puluh tahun. Tapi dokter itu juga nggak menjelaskan secara jelas penyakitnya ke gue. Dan ini terjadi bukan di dokter satu doang ya, tapi ini tuh terjadi di beberapa dokter yang udah gue temui di Indonesia. Terus dokter di Indonesia itu cenderung untuk menganggap atau menangani kasus dari pasiennya itu dengan lebih santai ya. Karena kayak contohnya di gue, karena nodul tiroid gue itu terlihat kecil selama beberapa tahun, jadi tuh mereka nggak pernah nyuruh gue untuk USG. Dan mereka itu ketika gue melakukan pertemuan dengan dokternya hanya meraba-raba leher gue aja. Dan selama leher gue itu dirasa aman dan nggak membesar, jadi dianggap nggak perlu melakukan USG. Padahal ketika gue melakukan pemeriksaan tiroid gue di Penang, itu dokter harus langsung mengharuskan gue untuk USG. Dan pas di USG itu langsung kelihatan kalau ternyata walaupun nodul tiroid gue itu kecil, tapi berpotensi menjadi ganas. Lalu dari hasil USG gue, dokter di Penang itu tanpa basa-basi langsung menyuruh gue untuk melakukan biopsi. Dan dari biopsi itulah akhirnya diduga kuat bahwa memang si nodul tiroid gue itu berbahaya dan harus dilakukan operasi. Sampai akhirnya gue dioperasi dan akhirnya gue tahu kalau tiroid gue itu ternyata emang ganas. Jadi kesimpulannya adalah dokter di Penang itu semuanya melakukan diagnosa by data. Terus kalau emang data itu udah jelas, mereka itu langsung satset melakukan tindakan dan gak ngundur-ngundurin waktu. Sementara kalau dokter di Indonesia itu melakukan diagnosa itu awalnya menduga-duga dulu tanpa berdasarkan data, yang akhirnya bisa membuat kesalahan diagnosa dan juga membuat keraguan ke pasiennya, yang akhirnya pasien itu jadi berobat ke dokter A, B, C dan melakukan berbagai uji yang harusnya mungkin nggak dilakukan, yang membuat biaya berobat di Indonesia
dan berobat biaya di Penang itu akhirnya malah sama aja atau bahkan bisa lebih murah. Jadi kalau kalian punya dana lebih atau kalian itu menggunakan asuransi swasta dan kalian udah melakukan pengobatan di Indonesia terus merasa belum puas, mau mencari second opinion ke dokter lain, mending langsung aja sih berobat ke Penang. Kalau kalian bingung gimana caranya berobat di Penang, kalian bisa langsung aja googling berobat ke Penang, dan itu ada beberapa website yang menjadi biro dan bisa bantu kalian untuk booking dokter, gimana cara ketemu dokter, terus dijemput dari bandara, itu semuanya ada dan gratis. Nah, geng semua, kalian ulah dengar sendiri dari emasnya ya, geng ya. Lebih baik emasnya itu berobat ke dokter yang berada di Penang kayak gitu, di Malaysia kayak gitu ya, daripada dokter di Indonesia, karena dokter di Indonesia itu hanya cuma menduga-duga saja tanpa bertindak kayak gitu ya, geng ya. Jadi kalau ada uang lebih baik berobat ke sana. Tapi yang membuat ikinya pelik itu yang perempuan yang membuat rating 2/100 itu, geng. Kenapa gitu loh. Kalau Mbaknya mau dilayani seperti bagus dan kenapa Mbaknya tidak pergi ke hospital swasta kayak gitu loh. Kenapa pergi ke hospital kerajaan? Tahu sendiri hospital kerajaan itu sangatlah busy, Mbak. Banyak orang yang bersalin ke sana. Apalagi itu hospital bersalin, Mbak. Pasti banyak orang yang melahirkan kayak gitu, Mbak. Jadi Mbaknya ini aduh, mau dijaga mau kamar mandi sendirian. Gimana ya, Mbak, ya? Mbaknya nih harus ada dampingan daripada suami juga kayak gitu, Mbak. Tapi banyak faktanya yang bilang bahwasannya pelayanan hospital-hospital yang berada di Malaysia itu tidak seperti yang Mbak dikatakan kayak gitu loh. Aduh, tapi Mbaknya ini nggak tahu lah, mungkin nggak puas hati ataupun lagi emosi juga ya, geng ya. Nggak tahu juga lah ikinya mau bercakap apa lagi. Tapi faktanya ikinya juga pernah merasakan hospital di Malaysia dan kerabat-kerabat ikinya juga pernah merasakan hospital di Malaysia. Tapi pelayanan memang bagus dan dokternya memang ya memperjelas lebih jelas lah kayak gitu ya, geng ya. Dan keadaan kita seperti apa dan penyakit kita seperti apa, segera ditangani dengan gercep lah kayak gitu, dengan cepat lah kayak gitu ya, geng ya. Dan jadi seperti itu lagi yang perbahasan kali ini dan seperti itulah video-video ikinya yang buat kalian. Semoga tidak salah paham. Bila ada salah kata silahkan komen dekat bawah. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Oke, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.